Selamat siang, nama saya Adelia Hana Kuncoro, NIM E122020011500. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir Social Network in R, kelompok KMMI 5. Pertama, saya akan membahas tentang latar belakang, lalu tujuan analisis, pertanyaan analisis, pra-pemrosesan data, analisis SNA atau Social Network Analysis, lalu visualisasi GEPI, pembahasan, dan kesimpulan. Pertama, latar belakang mengapa saya memilih topik ini. Pemilihan topik dilakukan dengan cara memilih salah satu topik dari dataset COVID-19 with CSV yang memuat data COVID-19 di Indonesia. Pada analisis ini, saya memilih topik vaksin yang menjadi topik perbincangan hangat karena seluruh warga negara Indonesia mengikuti vaksinasi. Tujuan analisis. Tujuan dalam analisis social network NR ini adalah untuk mengetahui properti jaringan sosial yang terbentuk pada topik vaksin dan memvisualisasikan komponen insight yang berkaitan dengan vaksin dalam jejaring sosial. Ketiga, pertanyaan analisis. Yang pertama, jelaskan proses pemrosesan data pada topik yang dipilih serta tentukan centrality dan modularity-nya. Kedua, bagaimana hasil visualisasi pemrosesan data yang telah dilakukan? Kita masuk pada pra-pemrosesan data. Tahap pemrosesan data di RStudio ada 3. Yang pertama, import library yang akan digunakan dan mengambil 10.000 data topik vaksin dari dataset COVID-19. Kedua, pembersihan data yaitu pertama menghilangkan objek yang bukan kata seperti emoji. Kedua, melakukan tokenisasi. Ketiga, melakukan stemming. Keempat, memformalkan kata-kata alay. Kelima, menghilangkan kata-kata yang tidak bermakna dengan filter stopwords. Ketiga, kita akan melakukan visualisasi yang menggunakan GEPI dan Fish Network, yaitu yang pertama kita bakal menghitung centrality dan memvisualisasikannya, ketiga menghitung modularity dan memvisualisasikan komunitasnya, dan kelima kita atur layout graph dan ekspor ke GEPI. Hasil pemrosesan data di RStudio. Berikut ini merupakan perbandingan jumlah data setelah melakukan pra-pemrosesan data. Yang awalnya kita ambil 10.000, setelah kita proses sampai stopwords, ada 4.396 data. Sekarang kita akan masuk ke proses di RStudio. Yang pertama, kita akan import library dan mengambil 10.000 data topik vaksin dari dataset COVID with CSV. Lalu, kita ambil 10.000 teratas menggunakan head dan kita assign ke COVID-10,000. Nah, kemudian kita akan menghilangkan objek yang bukan kata atau membersihkan data. Pertama, kita assign ke COVID-1. Di sini kita menghapus emoji, URL, hashtag, dan strip, dan masih banyak lagi yang ada di sini. Kemudian, kita akan menghilangkan objek yang bukan kata dari yang tadi itu, ini outputnya. Bisa dilihat kalau ini tanda kutipnya sudah hilang, tanda bacanya sudah hilang, teks 2. Selanjutnya, kita akan melakukan tokenisasi. Tokenisasi itu adalah proses yang membagi teks dapat berupa kalimat, paragraf, atau dokumen menjadi token-token atau bagian-bagian tertentu. Jadi, kita pecah jadi seperti ini. Ada antivax, semua yang ambil vaksin. Kita assign ke COVID-2 dari COVID-1 tadi. Selanjutnya, kita akan melakukan stemming atau mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Di sini, COVID-2 tadi kita ambil 10.000 data teratas, lalu kita assign ke COVID-3, dan kita select from to. Nah, bisa kita lihat ini data yang sudah di stemming. Keempat, kita akan mengubah kata-kata alay menjadi formal. Pertama, kita akan ambil dari dataset Colloquial Indonesian Lexicon CSV. Kita read, lalu kita assign ke alay underline lex. Lalu setelah itu kita akan assign COVID-3 ke COVID-4 dan kita formalkan menggunakan alay underline lex yang sudah tadi kita buat. Kita select from to dan innya. Selanjutnya kita akan filter stopwords atau menghilangkan kata-kata yang tidak bermakna. Kita assign stopwords ke stopword. Sini COVID yang 4 yang tadi itu kita assign ke COVID-5 untuk kita hilangkan kata-kata yang tidak bermaknanya. Dan ini adalah output dari stopwords. Sudah berkurang dari tadi ada 10.000 data menjadi 4.396. Setelah itu kita akan hitung frekuensi topik yang sering dibahas. Di sini kita ambil 100 topik teratas yang paling banyak dibahas, lalu kita visualisasikan dengan ggplot.
Nah, ini outputnya bisa kita lihat kalau vaksin atau topik yang kita ambil itu memiliki presentasi yang paling banyak, yang artinya paling banyak dibahas. Ternyata ada 6.542. Selanjutnya, kita akan visualisasi graph network. Kita assign yang COVID-5 tadi ke gprep atau untuk persiapan graphnya, dan kita ambil N-nya itu lebih besar dari 3 agar yang ditampilkan itu hanya kata-kata yang menjadi kata kunci. Lalu kita assign graph from data frame ke G, kita plot, dan hasil dari plot G itu adalah grafik ini. Lalu kita akan menghitung centrality. Di sini ada 4 cara untuk menghitung centrality, tapi di sini kita akan pakai agent centrality G. Nah, di sini kita assign ke EC, agent centrality-nya. Kita masukkan G tadi, dan vektor. Dan ini adalah hasilnya. COVID itu menempati urutan teratas. Selanjutnya, untuk penjelasan dari ini akan kita bahas di bagian pembahasan. Selanjutnya, kita akan visualisasikan centrality. Kita assign to-phase network data node sama to-phase network data edge. Nah, nodes kita mutasi pakai EC yang tadi agent centrality. Lalu kita bikin grafnya dari network nodes, edge. Dan ini hasilnya. Nah, ini kita bisa lihat pas kita view nodes-nya sama edges-nya. Nodes-nya ada COVID, vaksin, vaksinasi, edges-nya ini from to. Jadi kayak hubungan antara yang ini ke sini dari from ke to. Ada berapa banyak? Ada 124 ternyata dari COVID ke vaksin. Selanjutnya nih, kita bisa lihat hasil dari centrality yang tadi. Ini vaksin, ada banyak hubungan antara COVID dan vaksin. Kita bisa pilih yang bagian sininya, vaksin atau COVID. Ternyata kalau vaksin yang terhubung ke COVID langsung atau mention, itu tidak sebanyak dari COVID ke vaksin. Selanjutnya, kita akan menghitung modularity dengan Love-Vein. Di sini ada 4 cara ya untuk menghitung modularity. Yang pertama ada Waltrap, Love-Vein, Fast Grady, sama Leading Agent. Tapi kita di sini akan pakai Love-Vein supaya lebih efektif. Dan di sini saya assign membership Love-Vein untuk melihat komunitasnya itu ada apa aja. Ternyata ada zona, ada hijau yang paling banyak, ada bangsa, ada elemen. Selanjutnya kita akan visualisasi deteksi komunitas. Nah, di sini saya assign nodes yang dari tadi di atas supaya kita perbaharui ke nodes yang paling baru. Ini kita pakai first-nya itu agent centrality, lalu grupnya pakai membership Love-Vein. Nah, di sini hasilnya itu dari grafik tersebut adalah seperti ini. Dan saat kita view bagian nodes-nya, itu ada COVID dengan nilai yang paling tinggi yaitu 1. Jadi ini kan nilainya itu dari 0,5 sampai 1 dan ini tuh 1 paling banyak alias topik COVID. Atau topik COVID itu yang paling banyak. Lalu kita akan mengatur layout graph atau visualisasi klaster komunitas. Ini kita akan assign yang network. Lalu ada option, kita select by group. Dan kita pakai layoutnya itu layout nicely. Dan ini hasilnya. Nanti bisa diklik select by ID, select by group. Tapi ini hasil secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis. Social network analysis adalah sebuah metode yang mengukur dan memetakan aliran hubungan antara orang, kelompok, organisasi, atau entitas lainnya. Jaringan atau network yang diambil dari dataset COVID-19 adalah topik vaksin di Twitter. Di dalam sebuah jaringan terdapat suatu interaksi yang menghubungkan antar node, atau disebut edge. Nah, di sini data yang digunakan dalam bentuk edge list merupakan sebuah list atau array yang terdiri dari sekumpulan edge atau interaksi. Jenis grafik yang digunakan pada penelitian ini yaitu undirected graph. Maka dari itu, arah dari interaksi tidak terlalu kami perhatikan. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dari pemrosesan data di RStudio, maka kita dapatkan bahwa terdapat 285 nodes dan 274 edge. Visualisasi Getty.
Di sini saya akan menampilkan visualisasi dari GEPI, tapi untuk kejelasannya akan masuk di pembahasan semua. Jadi setelah kita masukkan yang import graph tadi, kita akan dapatkan grafik seperti ini. Lalu kemudian modularity report-nya kita dapatkan, dan di sini nilai modularity-nya adalah 0,833, lalu banyaknya komunitas ada 49. Selanjutnya ada degree report, rata-ratanya adalah 1,923. Kemudian ada agent factor centrality report, number of iteration ada 100, dan undirected. Ini juga kita petakan grafik dari agent factor centrality sesuai warna. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Pada proyek ini, kita lakukan analisis dengan menggunakan pengukuran agent factor centrality yang bertujuan untuk menentukan persimpangan dengan nilai sentralitas tertinggi, sehingga topik tersebut dianggap sebagai hottest topic, yaitu topik yang paling sering dibicarakan. Pengukuran centrality. Agent factor centrality merupakan ukuran yang digunakan untuk menemukan node yang memiliki pengaruh tinggi untuk menyebarkan informasi secara luas. Berikut ini adalah tabel di bawah 10 node dengan nilai tertinggi. Nah, di sini ada COVID dengan agent factor centrality tertinggi, yang artinya berarti COVID ini bisa kita lihat di interpretasi. Melalui pengukuran centrality dengan menggunakan agent factor centrality menunjukkan bahwa node COVID itu memiliki peran yang paling penting dalam menyebarkan informasi, karena dari nilainya saja sudah paling tinggi. Selanjutnya, di sini saya melakukan analisis tambahan untuk mengetahui akun-akun apa saja yang paling aktif melalui pengukuran centrality. Nah, analisis tambahan ini dilakukan untuk menemukan akun pengguna yang berperan penting dengan mengganti data teks yang tadi menjadi screen name. Lalu, hasil menunjukkan bahwa akun Republika Online memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dalam topik vaksin di Twitter. Seperti yang bisa kita lihat, ini nilainya itu 1,0. Berarti nilai yang paling tinggi di agent factor centrality. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran modularity menggunakan low-vein clustering, yaitu metode untuk mendeteksi komunitas dalam jaringan. Mengukur modularity dilakukan dengan menggunakan low-vein clustering untuk memaksimalkan nilai modularity secara efisien. Metode ini akan menemukan komunitas pada nilai modularitas maksimum, atau yang paling tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke interpretasinya. Nilai modularity yang kita dapatkan ialah 0,833. Artinya, nilai tersebut menunjukkan bahwa topik vaksin di Twitter memiliki struktur komunitas yang baik. Selain itu, didapatkan bahwa jumlah komunitas adalah sebanyak 49. Bisa dilihat kalau kita zoom tadi, ini modularity-nya. Ini adalah data yang kita dapatkan dari GEPI tadi dengan mengurutkan agent factor centrality. Selanjutnya ini bila diurutkan dari degree yang paling besar. Selanjutnya adalah modularity class, atau kelompok-kelompok modularity-nya, komunitasnya. Ada zona, ada hijau, ada terima, ada arah. 8. Kesimpulan. Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, banyaknya data tweet yang diambil dari dataset COVID-19 tweet CSV adalah 125.577.000, dan banyaknya data yang dianalisis berjumlah 10.000 data. Hasil dari prapemrosesan data tersebut didapatkan 4.396 data bersih. Yang kedua, hasil agent factor centrality menunjukkan kata-kata yang penting dalam topik vaksin, dan node pengguna Twitter yang berperan penting dalam network ini adalah Republika Online dan PDI Perjuangan. Ketiga, kata yang paling sering digunakan dalam topik vaksin berturut-turut adalah 1. COVID, vaksin, vaksinasi, lawan, dan pandemi. Yang keempat, akun Republika Online yang berperan penting dalam penyebaran topik vaksin adalah akun portal berita yang menyebarkan informasi aktual di Indonesia. Yang terakhir adalah nilai modularity yang kita dapatkan adalah 0,833. Artinya topik vaksin di Twitter memiliki struktur komunitas yang baik. Sekian dan terima kasih.